Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di kawasan Depok, berkunjung ke rumah produksi keripik tempe. Seperti apa kisah dan ceritanya produksi rumahan yang ternyata bisa bertahan di saat pandemi seperti sekarang ini. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita ikuti terus videonya sampai selesai. Yang belum like, komen, dan share, subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo. Saya dari Jati Jajar, Tapos, Depok. Usaha saya keripik tempe. Keripik tempe ini saya mulai sekitar sebelum puasa kemarin. Saya belum lama. Cuma karena saya sering ikut kegiatan UMKM di Pemda Depok, jadi sering ikut pelatihan, ikut webinar. Salah satu pelatihan yang saya tekuni, yang kebetulan dapat pangsa pasar adalah keripik tempe ini, keripik tempe sagu tepatnya. Jadi sebelum saya memulai usaha keripik tempe sagu, ada beberapa macam usaha yang sudah saya gelutin. Banyak sekali, bikin kerupuk tenggiri, angplang, yang dibina dari Kementerian Kelautan, cuma belum dapat pemasarannya, belum cukup bagus. Terus bikin sambal, kita ada PIRT juga pemasaran belum begitu bagus. Nah, kebetulan saya nyoba keripik tempe sagu. Nah, begitu saya coba, langsung pangsa pasarnya sangat menjanjikan, sangat ini. Jadi begitu saya memperkenalkan di pasar, di agen-agen, bisa diterima, akhirnya permintaan sangat ya lumayan besar ya. Setiap hari waktu itu hampir lebih dari 100 kilo per hari. Jadi tepatnya rata-rata per hari produksi saya adalah 120 sampai 130 kilo. Itu habis. Jadi pangsa pasar masih sangat masih keteteran saya. Masih banyak. Saya keteteran, dengan kapasitas itu keteteran, tapi berjalannya waktu ada PPKM memang kita ada kendala ya. Karena kita nggak bisa bebas kemana-mana, banyak penyekatan, sementara pangsa pasar kita adalah Jabodetabek. Nah, akhirnya selain itu, agen-agen itu mengurangi permintaan lebih dari 50%. Akhirnya sempat produksi kita turun, kita berhenti, sekitar 1 minggu kita berhenti, tidak produksi sama sekali. Karena memang benar-benar saat itu ya, karena ada penyekatan di mana-mana, kita sendiri juga takut juga untuk keluar. Ada program itu, vaksin itu, kita sudah mulai berani lagi. Dan mulai ada pelonggaran, nah kita sudah mulai dengan kapasitas 50 kilo per hari. 50 kilo per hari, akhirnya meningkat lagi, bisa 70 kilo per hari. Terus akhirnya kita saat ini ada perusahaan lain juga yang ngontrak kami, itu per hari 50 kilo satu titik, di luar kebutuhan yang tadi harian. Agen-agen itu. Jadi kapasitas produksi sekarang itu harusnya sudah di atas 100 kilo. Cuma tenaga kerja kita, karena kemarin kita berhentikan, sebagian sudah cari tempat kerja lain, akhirnya kita ngerekrut yang baru. Akhirnya ngerekrut yang baru, ngajarin. Kita kapasitas di atas 100 itu masih berat. Paling banter kita rata-rata di 90 kilo per hari. Saat ini 90 kilo, jadi kita mulai tingkatkan lagi. Kita sambil nyari tenaga kerja lagi, nah, supaya di atas 130 gitu. Karena satu titik saja untuk percobaan ini, dia ngontrak saya per hari 50 kilo. Itu baru percobaan. Jadi kalau kualitas saya bisa terjamin, komitmennya saya bagus, akan ditingkatkan lagi. Jadi seperti itu. Peluang pasar sangat terbuka. Kalau saya asumsi sih begini, saya menguasai pasar Jabodetabek 5% saja, lebih dari cukup. 5% itu per hari udah di atas 100 kilo. Karena peluang pasar cukup besar, kita lagi mencoba untuk mendesain mesin itu adalah untuk menggoreng, untuk mesin potong langsung menggoreng. Kendala utama adalah kuncinya di
yang goreng, karena tempe ini nggak bisa telat, dia harus begitu potong goreng, jadi benar-benar fresh. Nah, selain itu walaupun ini nyontek juga, ini kan mesin potong ini nyontek saya, ya nyontek, kita bikin sendiri mesin ini, mesin potong itu saya bikin sendiri, kita las sendiri. Kebetulan saya juga backgroundnya dulu di proyek ngelas sendiri bisa, itu kita bikin sendiri. Kedepannya saya mau bikin mesin yang dari motong sampai goreng, tapi kita sudah koordinasi juga dengan tukangnya. Walaupun saya punya mesin itu nggak akan mem-PHK atau memberhentikan, karena apa? Mesin itu fungsinya itu paling 60%. Kita butuh cepat, plak 60%, sisanya nanti tetap manual, semi manual, nggak bisa 100% habis. Itu jadi mesin dipadu dengan tenaga kerja. Jadi kapasitas produksi kita bisa meningkat lebih tinggi, tapi tanpa kita mengurangi tenaga kerja. Itu konsepnya. Saya dulu backgroundnya saya kerja di BUMN, di kontraktor, di Hutama Karya kebetulan. Di kendala itu pasti ada, Pak. Cuman kan itu tantangannya. Kalau semakin kendalanya semakin besar, sebetulnya peluangnya semakin besar juga. Karena kan asumsinya kan begini, kendalanya kalau besar, tidak semua orang juga bisa mengatasi kendala. Idenya itu temen bisa produksi ini, ngajak produksi ini, coba-coba, ternyata bisa produksi, kita coba-coba pertama. Jadi kita tadinya ada apa namanya kuliner. Jadi ada bebek ungkep, ada amplang, tenggiri, kerupuk tenggiri, ada sambel, ada macam-macam, sosis Solo. Kita coba semua. Mana yang pasar bisa terima. Konsepnya kan yang penting kita produksi laku dijual. Kebetulan kita produksi tempe, kebetulan laku dijual. Akhirnya saya nyari yang ahli tempe. Saya minta tolong, 3 hari saya diajarin dari ngerebus sampai ngeriak, atau ngeriak itu nggiling tempe, mecah kedelai, sampai kita nyaring, sampai kita kasih ragi, kita bungkus. Saya ngundang tukang yang sudah benar-benar ahli. Saya 2 kali ngundang. Pertama saya ngundang 3 hari, terus saya bikin sendiri, masih sering busuk, sering nggak jadi. Saya nyari orang lagi, saya undang lagi untuk ngajarin saya, begitu. Saya harus bisa, dan saya bisa. Jadi dari ngerebus, dari nggiling, dari nyaring, dari ngeragi, bungkus, sampai goreng pun saya bisa, dan harus bisa. Karena apa? Kalau ada kendala, saya bisa ngatasi. Itu konsepnya harus begitu. Saya agen-agen, Pak. Agen. Jadi agen-agen makanan snack itu. Nah, itu agen-agen di Cikarang, Bogor, di Bekasi, di Daan Mogot, Bintaro. Itu saya kirim. Sekali ngirim paling minim 50 bal atau 1 kental. Karena 1 bal 2 kilo. Paling minim 50 bal, 100 bal, 150 bal. 80.000. Ini bahan baku utama adalah kedelai sama tepung. Jadi kalau kedelainya 50 kilo, itu berarti bisa 1 kuintal produksi keripiknya. Kenapa? Karena 50 kilo kedelai tambah 50 kilo tepung. Iya, 50. Jadi kurang lebih 100 kilo jadinya. Itu setelah digoreng jadi 100 kilo. Ada pengurangan. Maksud saya kurang lebih 100 kilo. Ada 90, kurang lebih 90, 95. Tergantung dari ininya, Pak. Kebersihan kedelai, bahan baku kedelai itu kan terkurangi oleh apa? Kulitnya. Iya. Kendala paling berat saya kira semuanya mungkin ya. Semua udah klasik lah, marketing lah, pasti marketing. Kalau untuk produksi saya kira nggak terlalu ada kendala pasti. Tapi karena dia dikerjakan setiap hari akhirnya kan pasti bisa. Tapi marketing itu yang paling utama. Kebetulan kalau saya marketing saya cuma offline, online-nya saya kurang menguasai. Kalau bisa online malah lebih bagus. Saya sementara ini saya konsen di keripik tempe. Karena apa? Yang ngontrak saya kebetulan dia membutuhkan tempe yang benar-benar berkualitas juga. Dan nanti ke depan juga tempe yang bahan bakunya kedelai non GMO. Kalau orang sebut ya kedelai organik lah, gitu kan. Dia bersertifikat kedelainya. Memang dia lebih mahal, tapi memang permintaan untuk itu juga ada. Jadi kemungkinan produksi itu juga.
satu semangat ya. Semangat, kalau kendala pasti semuanya ada. Nah itu kita harus tahan banting saja sebetulnya. Kalau masalah lainnya, kalau finansial pastilah. Tapi kalau kita semangatnya luar biasa, kita pantang menyerah, itu saya kira akan sukses juga. Gitu. Saya pertama berapa ya? Ada lumayan juga 10 juta lebih juga. Kalau untuk mesin saya waktu itu pertama untuk beli mesin saja sekitar 15 juta untuk mesin saja. Belum yang alat-alat yang lain ya. Tapi kalau untuk bahan baku sih sekitar 10 juta bahan bakunya. Di luar peralatan ya. Iya, karena saya bikin sendiri.